Kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan menyelesaikan reaction perjuangan tentara Amerika melawan Jepang. Ya. Ini udah part yang terakhir nih. Jadi ini cuma 4 part aja. Dan ini ditayanginnya setiap 2 hari ya. Nah, gitu ya. Karena di ini ya kan. Kenapa 2 hari? Yaitu 30 November, 2 Desember, 4 sama 6 Desember. Nah, jadi itu sebenarnya karena itu udah rencana yang gue bikin ya. Nah, dari tanggal 29, 1, 3, dan 5 itu kan itu ya, yang kekejaman Jepang terhadap koloni-koloninya dia kan. Nah, kalau tanggal 30, 2, 4, dan 6 itu adalah perjuangan tentara Amerika melawan Jepang. Yang dimana kalau di animasi ya, kalau kan populernya di IG ya. Nah, di IG Stargazer Ball Kingdom itu kan sering tuh. Nah, Amerika dan Jepang ya kan. Amerika tuh gua, Jepang itu Levi, ya. Gitu. Ini suara trompet. Terpojok. Dasar trampet. Seseorang dari marinir Amerika berani maju untuk melemparkan tas dinamit ke dalam bunker, walaupun ia harus gugur setelah tertembak. Atas perjuangan itu, kini John Basilone dan prajuritnya mulai melangkah maju, sedangkan bunker itu dipanggang dan dihanguskan. Wish, mantap, panggang terus. Berikutnya, Basilone berpengalaman terus memimpin prajuritnya untuk menyisir parit dan menghabisi setiap Jepang yang ditemuinya. Habisi mereka. Setelah menguasai parit, kini Basilone sampai di satu titik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengcover dengan senapan mesin, sementara ia sendiri bergerak maju menembus peluru dan ledakan ke garis pantai dan mengatur pasukan yang baru mendarat. Kemudian Basilone kembali ke posisi semula dengan membawa pasukan yang baru datang. Namun sangat disayangkan, di tengah-tengah pelarian itu, John Basilone tertembak tepat di jantungnya. Waduh! Alamak! Siapa yang nembak? Alamak! Di Amerika, Sersan Lena sangat bersedih atas kematian suaminya, padahal mereka hanya beberapa minggu bersama. Kemudian setelah kematian John Basilone, kamera kini menuju ke Pulau Okinawa pada bulan Mei 1945. Di pulau ini kita mengikuti perjalanan perang Eugene Slade yang kini seakan tercabut kebahagiaan dan kebanggaannya menjadi marinir setelah mengetahui sadisnya dan bengisnya perang di area Pasifik ini.
Kini ia melihat sendiri bagaimana semua pertempuran hanya membuat warga sipil menjadi korban. Dan sekarang Sabar ya guys. Minyakku siapin makanan atau enggak, Pak? Oke. unit Eugene Slade mendapat pengganti Oswald bernama Tony Peck. Kini Amerika lah yang sedang di atas angin dan bisa mendesak Jepang di teater Pasifik ini. Yang tadinya mereka berperang jauh di timur Papua, kini marinir Amerika sudah menginjakkan kakinya di Okinawa selatan Jepang. Tapi di sini pun Jepang belum juga menyerah. Para marinir ini langsung disambut dengan api oleh tentara-tentara kekaisaran Jepang. Ya, udah tinggal api. Marinir Divisi Pertama mencoba merebut sebuah pos pertahanan lengkap dengan bunker-bunker betonnya. Dan setelah mendapatkan posisi di tengah beceknya tanah, mortar unit Eugene pun mulai ditata. Namun pada kenyataannya, seperti part sebelumnya, benteng Jepang ini tak mudah ditembus dan pengepungan ini pun berlangsung sampai petang datang dengan hujan yang melanda medan perang ini. Unit mortar Eugene pun berusaha bertahan dan membuat mortarnya kering di kondisi basah ini, sama seperti regu-regu mortar lainnya. Di saat akan menembak ke arah musuh, peluru mortar yang basah ini menjadi kendala tersendiri bagi unit mortar Eugene. Letnan baru mereka bernama Bob McKenzie tak peduli dan ingin mortar terus ditembak. Ia memerintahkan Senafu meluncur untuk mengambil peluru mortar yang masih kering. Senafu pun mulai bergerak bersama Eugene Slade dan Bill Leiden yang sudah sembuh dari lukanya. Dan di saat itu juga mereka melihat sendiri bahwa rakyat sipil Okinawa terus menjadi korban. Hari berganti dan Eugene Slade terus mencatat hari-hari yang telah ia lewati selama di Pasifik. Sedangkan Senafu terus membuli anak-anak baru di unitnya dan memperingatkan mereka bahwa inilah perang yang sebenarnya. Dan Jepang pasti akan mengerahkan 10 kali lipat untuk melawan mereka dikarenakan marinir Amerika sedang menginjak-injak tanah Jepang. Dan kalau anak baru ini tak bertarung seperti bagaimana serdadu Jepang bertarung, ia akan mati secepatnya. You better get mean too, boo. Selanjutnya Sersan Bergin melihat jika tentara Jepang ini malah mengosongkan bunkernya. Mereka tampak melarikan diri sehingga unit-unit mortar pun langsung disiagakan. Dan unit Eugene Slade sendiri diajak Sersan Bergin untuk menyerbu markas Jepang. Dengan peluru mortar yang sangat minim, pasukan pun langsung disebar merata di area yang sudah tampak lebur dan gosong karena pukulan mortar marinir sebelumnya. Kata mama aku di rumah aja. Ya. Sorry guys. Get up on the rock! Fire! Fire on that crew! Ya habisin aja. Happy to be back, Bill? Let's go. I just tried to hold it! Wait for word! Jepang sendiri hanya meninggalkan beberapa sniper tersembunyi untuk menghambat pengejaran, sehingga para marinir terpaksa berhenti di bawah bukit.
Tak lama dari situ, seorang wanita sipil datang dengan membawa bayi. Ia meminta bantuan dengan berbahasa Jepang. Ia mengatakan bahwa di badannya sudah dipasang peledak dan ini merupakan Iya. salah satu trik Jepang paling terkejam pada warganya sendiri. Trying to give us the baby. Hah? Mama berangkat sendiri tadi. Iya. Happy to be back, Bill? No. Setelah tragedi memilukan itu, serdadu Jepang tiba-tiba menyerang bercampur dengan warga sipil yang berlalu lalang di tengah medan perang. Sehingga marinir sendiri kini pun tak peduli siapa yang ditembaknya, sehingga pertempuran ini menjadi salah satu pembantaian massal yang mengerikan. Sumpah ini mengerikan banget, sumpah. Ceasefire, goddammit! Dalam kondisi ini, unit mortar marinir yang berada jauh di belakang malah salah koordinat, menembaki kawan mereka sendiri sehingga membuat pasukan penyerbu ini langsung mundur secepat mungkin. Sons of bitches will just do it again. There is no goddamn reason. Hari pun berganti sekali lagi dan situasi masih stagnan dan statis. Tak ada perkembangan kecuali bertambahnya korban dari kedua belah pihak, sedangkan Jepang masih saja kuat dalam bertahan. Ya, Ma? Iya, Ma. Pulang, terus sampai rumah. Papa bilang nggak usah, nggak apa-apa, Papa minum aja. Dah. Ya ada. Dah nggak apa-apa dah. Oke. Oke, Ma. Dah, Ma. Kenapa? Itu colokin nasi. Oh, colokin nasi ya. Ya. Kalau ke orange tuh cooking berarti kan? Nah, udah, itu udah pas aku colok itu udah orange. Oke. Wah, kan. Ya. Sorry ya guys, tadi keganggu sama telepon emak gua. Ya. Disuruh colokin nasi, ya. Sorry ya guys. Aduh, sumpah nih woi ini warga pun juga ditembak loh, sumpah. Tapi ini zaman dulu ini ya. Jadi dulu tuh emang gak ada HAM, cok. Sumpah. Ya. Ini zaman dulu, cok, sumpah. Harusnya jangan nembak warga, cok, sumpah. Sorry ya guys, gue terdiam sebentar karena ngelihat adegan yang warga sampai tertembak gitu. Ya. Sumpah loh. Ya. Gue agak terdiam, cok. Lanjut gak guys? Yaudah ya. Sumpah loh. Aduh, kalau gue baru sembuh dari sakit gue, malah ngelihat keluarga yang ditembak oleh warga Jepang yang ditembak oleh tentara Amerika, cok. Tapi ini zaman dulu ya. Kemudian Tony memberitahu kabar terbaru dari lautan jika sebuah kapal Amerika dihantam oleh dua pilot kamikaze, menewaskan 500 serdadu Amerika di dalam kapal tersebut, dan ia mempertanyakan kenapa Jepang tak mau menyerah dan malah ingin mati.
Senafu pun menjawab jika kekaisaran Jepang seperti Tuhan bagi rakyatnya, dan tentara Jepang sungguh akan bangga jika mati untuk kekaisarannya. Wow. Can't fucking surrender? Emperor God. Duty to God. Mereka yang masih membahas tentang kekaisaran Jepang, tiba-tiba sebuah peluru mortar serdadu Jepang mendarat tepat di hadapan Blayden. Hantaman mortar serdadu Jepang ini merupakan kedua kalinya Blayden terluka di perang ini setelah matanya terbutakan oleh granat Jepang di part sebelumnya. Keesokan harinya, Eugene Slate pun diperintahkan untuk mengukur koordinat mortar ke satu rumah yang mencurigakan di seberang. Didikan Eugene Slate ini memang sangat presisi, namun tak lama kemudian, tiba-tiba mereka disambut dengan teriakan Banzai. Ini baru ditembak. Nah, ternyata jangan tuh. Kepribadian Eugene Slate sendiri sudah berubah, keluguan remajanya sudah hilang sepenuhnya. Ia kini semakin kejam dan tak punya belas kasih, dan inilah yang ditakuti oleh Senafu jika akhirnya Eugene Slate mirip seperti yang dialami oleh Senafu. Di malam harinya, Senafu terlibat perdebatan keras dengan Eugene Slate, tapi ini hanya membuat frustasi Tony Peck yang sudah terpukul mentalnya dan langsung maju mengamuk. Kawan-kawannya pun berusaha menariknya untuk bersembunyi, namun naasnya salah satu anak baru bernama Jack tertembak mati. Keesokan harinya, penyerbuan pun dimulai sekali lagi dan kali ini marinir menambah pasukan untuk memperkuat daya tempur mereka, dan beberapa serangan pun turut juga dikerahkan di atas medan basah nan terjal ini, dan Eugene Slate juga masih dingin dan kejam, hingga pada akhirnya kemenangan pun berhasil diraih. Melihat seorang remaja Jepang yang sudah tak berdaya dengan penuh luka, Eugene Slate akan menembaknya. Namun ia berhasil mengurungkan niatnya untuk lebih baik lagi. Namun tak lama kemudian, dari arah belakang, tiba-tiba melihat itu, Eugene Slate langsung memarahi marinir baru ini. Namun sesaat ia melihat dirinya sendiri, ia seperti bercermin dan menyadari betapa ia jauh dari moral dan etika, dan perubahan pribadinya ini sungguh menyuluhkan dirinya sendiri. Singkat cerita, marinir Batalion 3 Resimen ke-5 ini ditarik dari area medan pertempuran dikarenakan Letnan Mackenzie menggambarkan jika Amerika sudah meratakan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, dan kemungkinan setelah ini Jepang akan segera menyerah. 15 Agustus 1945, di salah satu rumah sakit St. Alban di New York, Amerika, apa yang menjadi prediksi berubah menjadi kenyataan. Bob Lecky di sini mendengar sendiri jika kekaisaran Jepang akhirnya menyerah total kepada Amerika. Lecky pun akhirnya diperbolehkan pulang ke rumahnya di Berlin dan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya, yang sayangnya orang tuanya tak begitu menyambut Lecky dengan hangat. Padahal anak bungsu mereka ini baru kembali setelah 4 tahun berperang, bahkan kini kamarnya sudah menjadi gudang. Kini selebrasi pun pecah di mana-mana, teriakan perang sudah usai menggema berulang kali di semua mulut orang, termasuk di Okinawa sendiri, di mana resimen Senafu dan Eugene Slate masih berada. Raut-raut pedih berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang sangat mutlak. Mereka tak perlu lagi berduel dengan tentara Jepang yang keras kepala. Tahun 1946, Eugene Slate dan Senafu akhirnya dikirim pulang. Semuanya pun masih bingung setelah perang berakhir dan kembali ke kehidupannya masing-masing. Mereka bingung apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Sampai akhirnya satu persatu pun mulai turun dari kereta, dan Bergin yang dijemput keluarganya pun meninggalkan Senafu dan Eugene Slate. Di tempat lain, Sersan Lena Ricky, istri mendiang John Basilone, berkunjung ke rumah mertuanya dan menyerahkan Medal of Honor, medali kehormatan yang pernah diterima oleh Basilone di part sebelumnya. Kini Lecky menemui wanita pujaan hatinya, Vera Killer. Namun sayangnya, sekarang Vera sudah berkencan dengan seorang perwira.
Di tempat lain, akhirnya Senafu pun turun dari kereta. Ia kembali ke kotanya di New Orleans. Ia pergi diam-diam tanpa pamit kepada Eugene Slade. Sedangkan Lecky yang tak menyerah mendekati Vera, akhirnya bisa mengajak Vera berkencan dan makan malam di sebuah restoran. Keesokan paginya, Eugene Slade pun sampai di mobil Alabama di kota kelahirannya. Ia dijemput oleh Sidney Phillips dan diantar menuju ke rumahnya. Ia disambut sebagai pahlawan, tapi yang bisa ia rasakan hanyalah kehampaan. Bahkan ia selalu bermimpi buruk di tengah malam. Kakak kandungnya sendiri yang juga sama-sama tentara terus berusaha menghiburnya, meskipun tanpa hasil. Setelah beberapa hari berlalu, Sidney Phillips mencoba menghibur sahabatnya ini. Ia mengetahui trauma perang yang sudah menghampiri diri Eugene Slade. Orang tua Eugene pun tahu akan hal ini, dan saat hari masih pagi, sang ayah mengajaknya berburu. Namun tiba-tiba Eugene jatuh lemas dan menangis. Ayahnya menyadari jika ternyata saat ini putranya sudah tak bisa lagi mengangkat senjata, bahkan hanya untuk membunuh hewan, dan film pun selesai. The Pacific adalah sebuah serial televisi yang mengisahkan tentang pengalaman pasukan marinir Amerika dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik. Pesan moral yang dapat diambil dari serial ini adalah tentang keteguhan dan tekad manusia dalam menghadapi situasi yang paling sulit. Dan salah satu pesan moral yang penting dari serial ini adalah tentang nilai persahabatan, solidaritas, dan keberanian. Ketika berada di medan perang, para tentara dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, dan mereka hanya dapat mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan persahabatan yang kuat dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Selain itu, The Pacific juga mengajarkan tentang arti pengorbanan dan komitmen dalam hidup. Para tentara harus siap mengorbankan nyawa mereka untuk negara dan teman-teman mereka, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kehormatan, integritas, dan keberanian dalam menghadapi musuh yang kuat. Secara keseluruhan, The Pacific memberikan pesan moral yang kuat tentang nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dalam situasi paling sulit, dan mengajarkan kita untuk selalu berjuang dengan keteguhan dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Mungkin segitu saja teman-teman untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Nah, ini sampai di sini dulu videonya ya. Nah, dan jangan lupa subscribe ya, Stargazer Ball Animation. Jangan cuma subscribe doang, like, komen, dan share ya.